Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Wa'lam dan ketahuilah. Wa'lam dan ketahuilah annahu sesungguhnya la yasihhu tidak sah at-takbiru takbir. Wa'lam dan ketahuilah annahu sesungguhnya la yasihhu tidak sah at-takbiru takbir bil ajamiyati dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa non-Arab, sehingga orang bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris namanya ajamiyah, ya, non-Arab. Liman bagi orang qadaro yang ia mampu, liman bagi orang qadaro yang ia mampu alal arabiyati atas bahasa Arab, alal arabiyati atas bahasa Arab. Wa amman dan adapun orang layak diru yang ia tidak mampu, layak diru yang ia tidak mampu, fayasihu makasah takbir, fayasihu maka takbir sah, fayasihu maka takbir sah. Wajibu dan wajib alaihi atasnya, wajibu dan wajib alaihi atasnya ta'allumul arabiyati mempelajari bahasa Arab. Ta'allumul arabiyati mempelajari bahasa Arab. Fa'in qassara lalu jika ia lalai, abai, tepeduli gitu. Fi ta'allumi dalam belajar, fi ta'allumi dalam belajar, lam tasiha maka tidak sah salatuhu salatnya. Lam tasiha maka tidak sah salatuhu salatnya. Wa tajibu dan wajib i'adatuma mengulangi kembali salat, i'adatuma mengulangi kembali perkara gitu. Wa tajibu dan wajib i'adatuma mengulangi kembali perkara sholat yang ia sholat fil muddati pada waktu, sholat ia sholat fil muddati pada waktu allati qassara yang ia lalai, allati qassara yang ia lalai fiha di dalamnya, fiha di dalamnya anit ta'allumi dari belajar, anit ta'allumi dari belajar. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang kitabus sholah, kitab yang menjelaskan tentang sholat, yaitu dimulai dengan pembahasan takbiratul ihram. Ya, takbir itu kemarin tidak sah kecuali dengan menggunakan dua lafaz. Yang pertama Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Namun karena ada pendapat Imam Malik yang melarang penggunaan Allahul Akbar, maka utamanya, ya, hati-hatinya baca takbir itu dengan lafaz Allahu Akbar tanpa alif lam. Bagaimana kalau diganti lafaz akbarnya dengan lafaz yang lain meskipun maknanya berdekatan? Contohnya Allahul Azim, Allahul Muta'ali, Allahul Azam. Bagaimana? Tidak sah salatnya menurut Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama yang lain. Meskipun menurut Imam Abu Hanifah hukumnya tetap sah. Bagaimana kalau dibalik? Tidak sah menurut kami. Bagaimana kalau Waalaikumsalam yang dibalik? Sah menurut pendapat yang sahih. Nah, kemarin takbir ini adalah bagian dari rukun qauli, sama seperti halnya Fatihah, tasyahud akhir, salawat pada Nabi pada tasyahud akhir, lalu salam yang pertama. Sehingga tidak sah takbir jika tidak dilafazkan, ya, jika tidak dilisankan. Jadi harus dilisankan dan minimal harus terdengar oleh telinga sendiri, minimal. Berarti maca takbir matong lalaunan, tong haharewasan, termasuk maca Fatihah, maca tasyahud akhir, maca sholawat ka Nabi dina tasyahud akhir,
maca salam minimal kedah kadangu ku telinga sorangan gitu nya. Eta adalah syarat dari rukun qauli termasuk takbiratul ihram. Nah, sekarang permasalahan yang lain, bagaimana hukumnya membaca takbir dengan bahasa non-Arab? Kan takbir itu apa tadi? Allahu Akbar. Malamun diganti dengan bahasa non-Arab, bahasa ajamiyah, misalkan diganti jadi bahasa Sunda pas sholat ya. Allahu Akbar, Allah anu maha agung gitu kan. Ya. Atau diganti ku bahasa Indonesia, Allah maha besar. Atau mau kayak bahasa Inggris gaya cenah. Allah is the great cenah misalkan gitu nya. Sah teu salatna ya. Sah teu takbirna ya, tergantung kumaha. Lamun jalma eta mampu mengelafadzkan lafaz takbir dengan bahasa Arab, maka teu sah takbirna. Lamun teu sah takbirna, maka teu sah salatna. Dia selama mampu melafalkan dengan bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa non-Arab. Bisa kan Allahu Akbar, menya Islam dileletik, itu bisa maca Allahu Akbar acan kan gitu. Bagaimana kalau orangnya tidak mampu? Kacidanya aya jelema ngaku Islam tiba heula tapi teu bisa ngucapkeun Allahu Akbar. Kelu lidahna teh gitu. Pabaliu teh Allahu Akbar teu bisa. Kumaha tah? Sah takbirna ya, dan wajib belajar. Sah sementara sah, akan tetapi di sela-sela itu dia wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Harus belajar, sehingga belajar bahasa Arab yang menentukan sahnya sholat ini wajib untuk dipelajari, yaitu pelafadan Allahu Akbar ya. Bagaimana lamun lalai belajarna, lain karena teu bisa, lain karena memang lidahna kelu, tapi memang embung ngaji wes eta mah sampai-sampai ka takbir wae teu bisa. Kumaha tah status salatna? Teu sah salatna lamun lalai dina belajar gitu nya. Matakan belajar itu adalah wajib, terutama dalam permasalahan ilmu-ilmu yang menunjang keabsahan ibadah, termasuk adalah ilmu tentang salat. Sehingga lamun teu ngaji dosa. Sehingga jalma anu teu ngaji ya, lalai dina belajar sampai-sampai ka teu bisa ngomong Allahu Akbar, salatna henteu sah karena lalai dalam belajar. Terus kumaha lamun teu sah? Salat anu dikerjakeun dengan takbir anu teu bisa tadi, dia wajib mengulanginya. Ya, salat anu dilakukan selama dia lalai dalam belajar sehingga dia tidak bisa melafadzkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab karena kelalaiannya, maka wajib diulangi salat tersebut. Gitu. Akan hati-hatinya, hati-hati, kita harus belajar khususnya ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari. Di antaranya adalah ilmu tentang sholat ya, tentang bersuci, tentang puasa dan lain sebagainya. Karena lamun teu apal ilmuna maka teu sah ibadahna. Karena amal tanpa ilmu ditolak. Saur Ibnu Ruslan dina kitab Al-Zubad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa ilmu maka amal teh ditolak, henteu diterima. Siga tadi jelema anu mampu ngaji tapi henteu ngaji, sampai-sampai ka ngomong Allahu Akbar teu bisa ya, bukan karena lidahna bermasalah tapi memang teu belajar ieu mah. Maka salat anu dikerjakeun dengan ketidakbisaan tersebut wajib untuk ia ulangi. Itu da teu sah salatna. Wa'lam, dan ketahuilah annal madhaba, sesungguhnya mazhab as-sahiha yang sahih, annal madhaba, sesungguhnya mazhab as-sahiha yang sahih, al-mukhtara yang dipilih, anna takbiratul ihrami, sesungguhnya takbiratul ihram, la tumaddu, ia tidak dipanjangkan, la tumaddu, ia tidak dipanjangkan, wala tumattatu, dan tidak ngayayai. Ngayayai teh panjang deing. Wow, sampai gitu tah, ngayayai panjang deing lumatot. Bal yaquluha, akan tetapi ia mengucapkannya, bal yaquluha, akan tetapi ia mengucapkannya,
Mudrojatan bertahap. Mudrojatan bertahap atau berangsur-angsur, musri'an cepat. Jadi cepat dan berangsur-angsur. Allahu Akbar gitu. Tong panjang deui. Wow, batur geus naik ruku eta karek Allah keneh gitu. Wakila dan dikatakan tumadu dipanjangkan. Wakila dan dikatakan tumadu dipanjangkan. Waswabu dan pendapat yang benar, waswabu dan pendapat yang benar al-awwalu adalah yang pertama, yaitu menurut mazhab soheh yang dipilih, bacaan takbir itu tidak terlalu panjang dan tidak ngayayai. Hatina tong panjang deui. Allahu Akbar sampai 1 menit eta mengucapkan Allahu Akbar tong panjang deui. Batas maksimal panjangna pelafadan Allah itu maksimal adalah 14 alif atau 7 harokat ya, 7 harokat 7 alif atau 14 harokat gitu. 7 alif 14 harokat. Leuwih tidinya temenang gitu nya. Jangan terlalu panjang. Akan tetapi bertahap dan agak cepat. Agar agar niat dalam hati tidak hilang karena panjangna teuing bacaan takbir. Jadi pendapat yang dipilih apa? Tentang lama atau durasinya takbir, tidak panjang, tidak ngayayai. Jadi sedang lah gitu. Teu panjang teuing, henteu cepet teuing gitu. Wa ma baqit takbirati dan adapun takbir yang lain. Kan takbir teh aya 2 dina salatnya. Aya takbir anu rukun nyaeta takbiratul ihram. Nah, yang disebut takbiratul ihram sabab takbir anu fungsina mengharamkan. Jadi ihram teh ngaharamkeun. Ngaharamkeun naon? Mengharamkan sesuatu yang sebelumnya boleh. Coba lamun ngomong, omongan jelema, omongan manusia di luar salat boleh gak? Lamun samemeh takbir boleh. Ngomong biasa. Makan boleh teu? Boleh. Minum boleh teu? Boleh. Banyak bergerak boleh teu? Boleh. Talamun geus takbiratul ihram jadi haram. Sebut takbir ihram itu takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan sebelum salat. Ari geus salat mah haram. Teu meunang ngomong, teu meunang dahar, teu meunang nginum, teu meunang banyak bergerak. Sebut takbiratul ihram. Nah, nu kadua adalah takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir peralihan dari satu rukun ke rukun lainnya. Seperti takbir untuk ruku namanya takbir intikal. Takbir untuk sujud itu takbir intikal namanya. Ya, takbir intikal statusnya dina salat naon? Fardu, rukun, sunat abad atau sunat hayat? Sunat abad atau sunat hayat? Sunat hayat. Sunat hayat. Sunat abad kan ayat 7 kemarin. Takumaha takbir anu sejen cenah fal mazhabu maka menurut pendapat mazhab as-sahihu yang sahih al-mukhtaru yang dipilih istihbabu maddiha. Istihbabu maddiha adalah memanjangkan sunat memanjangkannya. Istihbabu maddiha adalah sunat memanjangkannya, sunat dipanjangkan. Ila ayasila hingga sampai ila rukni kepada rukun. Ila ayasila hingga ia sampai ila rukni kepada rukun. Ila ayasila hingga ia sampai ila rukni kepada rukun. Alladzi ba'daha yang berada setelahnya. Alladzi ba'daha yang berada setelahnya. Wakila dan dikatakan la tumadu tidak dipanjangkan. Wakila dan dikatakan la tumadu tidak dipanjangkan. Falau madda sehingga jika ia memanjangkan. Falau madda sehingga jika ia memanjangkan ma perkara la yumadu yang tidak boleh dipanjangkan. La yumadu yang tidak boleh dipanjangkan au taroka atau ia meninggalkan. Autaroka atau ia meninggalkan maddama memanjangkan perkara yumadu yang dipanjangkan, yumadu yang ia dipanjangkan. Lam tabtul tidak batal salatuhu salatnya. Lam tabdul tidak batal salatuhu salatnya, lakin akan tetapi fatajhu terlewatkan baginya
fatajhu terlewatkan baginya al-fadilatu keutamaan, al-fadilatu keutamaan. Nah tadi kan menurut pendapat yang sahih yang dipilih, takbiratul ihram itu tidak dibaca panjang bari ngayayai, tapi dipanjangnya bertahap dan agak cepat. Ya tong gancang teuing, ya tong panjang teuing, tong pendek teuing, itu takbiratul ihram. Bagaimana kalau takbir yang lain alias takbir intikal? Menurut pendapat yang sahih yang dipilih itu sunat dipanjangkan sampai kepada rukun yang berada setelahnya. Jadi lamun orang pas naik ruku maca takbir teh sunatna sampai ke posisi ruku. Allahu Akbar. Itunya sampai ke posisi ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tatina itidal naik sujud, Allahu Akbar. Pas ruku karek eureun gitu tah. Jadi sunat nama dipanjangkan sampai kepada rukun yang berada setelahnya. Kumaha pas bangun dina sujud sami. Bahkan sunat nama maca takbir teh pas bangkit tina sujudna. Ya, aya oge nu nyebut pas duduk istirahah. Kan sujud dua kalinya, sujud dua kali. Sujud pertama, duduk antar dua sujud, sujud nu kadua. Tah aya nu nyebut sunatna teh maca takbir teh pas ngangkatna tarang naik bangun, Allahu Akbar sampai kanangtung. Agar apa? Agar tidak ada waktu kosong, ruang kosong yang tidak dibaca zikir kepada Allah. Sehingga sunatna panjang takbir. Aya oge anu takbir nate pas duduk istirahat. Udang Allahu Akbar. Yang mana? Yang bagus itu yang tadi, yang pertama. Yang pertama apa? Membacanya pada saat bangkit dari sujud untuk berdiri. Agar apa? Agar tidak ada waktu kosong yang tidak dibacakan zikir, gitu ya. Jadi dipanjangkan takbirna Allahu Akbar sampai kepada rukun setelahnya. Artinya itu baca takbiratul intikal. Nah, ada pendapat yang kedua yaitu katanya gak dipanjangin. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam prakteknya seseorang dalam sholat memanjangkan yang seharusnya tidak dipanjangkan atau memendekkan seharusnya yang harus dipanjangkan? Batal tuh sholatna? Takbir teh kuduna mau panjang malah dibaca pendek, atau kuduna pendek malah dibaca panjang, gitunya. Panjang teuing tadi. Ya, sah tuh sholatna? Batal tuh sholatna? Teu sah sholatna, teu batal sholatna, hanya saja melewatkan keutamaan. Da utama nama lamun takbiratul intikal mah panjang, lamun takbiratul ihram tong panjang teuing. Jangan melebihi dari berapa tadi? 14 harokat atau 7 alif. Nu dipanjangkeun teh lapat naon? Kade tong nu panjangkeun teh salah. Nu dipanjangkeun teh nu manana? Wa'lam dan ketahuilah anna mahalal maddi sesungguhnya tempat panjang, anna mahalal maddi sesungguhnya tempat panjang huwa yaitu ba'dal lami setelah lam min Allahu dari lafaz Allahu, min Allahu dari lafaz Allahu, wala yumaddu dan tidak dipanjangkan bi ghairihi pada selainnya, wala yumaddu dan tidak dipanjangkan bi ghairihi pada selainnya. Ingat anu tadi teh, anu panjang jeung ulah panjang teh adalah bacaan lafaz Allahna, yaitu setelah lam, yaitu pada lafaz Allah. Eta nu panjang teh. Adapun maca hamzah dibaca panjang eta mah teu sah takbirna. Mun teu sah takbirna teu sah salatna. Salah. Allah eta mah salah takbirna, teu sah. Takbirna teu sah salatna. Atau ba'na Allahu Akbar, salah. Hanya tadi anu panjang atau ulah panjang itu adalah pelafadan dari lafaz Allahna, lain nusanesna lain. Lamun nusanesna mah malah batal salatna. Jadi nu kedah panjang atau tong panjang itu adalah lafaz Allah. Allahu Akbar. Ayatana lam apa? Lam etana lafaz Allahna. Faslun pasal. Wa sunnatu dan sunatnya
Bagaimana sunatnya bacaan takbir, apakah pelan atau keras? Coba laun atau tarik gitunya. Wa sunnatu, dan sunatnya ayyajharo, keras, nyaring gitunya, nyaring keras. Al imamu, imam, bi takbiratil ihrami, dengan takbiratul ihram, wa ghairiha, dan selainnya. Liyas ma'ahu, agar mendengarnya, liyas ma'ahu, agar mendengarnya, al ma'mumun, para makmum, al ma'mumu, para makmum. Sunatnya bagi imam ini mah bacaan takbir itu dengan bacaan yang nyaring, bacaannya tegas, bacaannya jelas, bacaannya keras. Untuk takbir yang mana? Baik itu takbiratul ihram ataupun takbir intikal. Jadi anu maca tarik teh sunat nama adalah imam Allah, supaya kadarangun kusaha ku makmum anu mengikuti. Nah, jadi keur imam sunat maca tarik dina bacaan takbir, nah takbiratul ihram ataupun takbir intikal, agar para makmum mendengar gitu. Wa yusirru, dan memelankan, melirihkan. Wa yusirru, dan memelankan, al makmumu, makmum, biha, dengan takbir, biha, dengan takbir, bihaisu yusmi'u, sekiranya ia memperdengarkan, bihaisu yusmi'u, sehingga ia memperdengarkan, nafsahu, dirinya. Adapun untuk makmum sunatnya adalah pelan, laun, minimal kadangu ku telinga sendiri ya. Jadi untuk imam mah sunat nama tarik supaya kadangu ku makmum. Adapun untuk makmum apa sunatnya? Pelan, laun, minimal kadangu ku ceuli sorangan. Kumaha lamun dibalik ayeuna mah? Hukumna kumaha? Eta makmum malah tarik jujur bukan. Allahu akbar, ari imam laun. Kumaha tah salatna? Fa in jaharo, lalu jika menegaskan atau mengeraskan. Fa in jaharo, lalu jika mengeraskan, al makmumu, makmum, au asarro, atau memelankan, al imamu, imam. Malah dibalik ayeuna mah. Tadi kan sunat nama makmum pelan, imam tarik, ayeuna dibalik. Lamun makmum tarik tapi imam laun, lam tafsud, maka tidak batal sholatuhu, sholatnya. Sholatnya teu batal. Sholatnya teu batal. Ya. Da sunat untuk mengeraskan itu sunat. Sunat baca keras pada sholat yang sunat untuk dibaca keras. Jadi sunat nama imam maca tarik, makmum laun. Mau dibalik tetap sah sholatnya, teu batal. Wal yahris, dan bersemangatlah. Wal yahris, dan semangatlah, ala tasihhi takbiri, atas memperbaiki takbir. Ala tashihi takbiri, atas memperbaiki takbir. Kade kedah semangat orang dalam memperbaiki takbir. Ya tong asal-asalan gitu, tong asal-asalan. Fala yamuddu, maka ia jangan memanjangkan. Fala yamuddu, maka ia jangan memanjangkan, fi ghairi maidhihi, pada selain tempatnya. Fi ghairi maudhihi, pada selain tempatnya, sehingga ia tidak boleh memanjangkan takbir pada selain tempatnya. Tadi menangna bacaan panjang na takbir teh tina lafaz naonna Allahna, nya setelah lamna Allah, teh nu panjang teh. Tempatna panjang itu hanya pada Allah saja. Ya, tidak boleh dibaca panjang pada selain tempat yang tadi. Kumaha dibaca panjang? Fa in madda, lalu jika ia membaca panjang, fa'in madda, lalu jika ia membaca panjang, al hamzata, hamzah, hamzahna dibaca panjang. Kumaha macana? Allah gitu. Min Allahi, min Allahu, dari lafaz Allah, min Allahu, dari lafaz Allah. Au ashba'a, atau ia memanjangkan, fathatal ba, patahnya ba, min akbaru, dari lafaz akbaru. Jadi bakna dibaca panjang. Bihaisu sorot, sekiranya ia jadi, bihaisu sorot, sekiranya ia jadi, ala labdi akbaru, atas lafaz akbaru. Bakna panjang kan? Akbar. Lam tasiha, maka tidak sah sholatuhu,
sholatnya. Awas, kita harus sungguh-sungguh semangat dalam memperbaiki takbir. Jangan sampai kita memanjangkan pada selain bacaan takbir yang boleh dibaca panjang. Tadi yang boleh dibaca panjang hanya lafaz Allahu saja. Adapun selainnya tidak boleh dibaca panjang. Sehingga kalau misalkan kita memanjangkan hamzah lafaz Allah, dibacanya jadi kumaha? Allah panjang. Jeung lamun apal kana maknana itu bermasalah. Sabab lamun Allah dibaca panjang sama dengan bertanya tambah hamzah istifham. Allah. Apakah Allah? Lamun gitu mah jadi manana teh? Apakah Allah itu maha besar? Bukan jadi nanya. Lamun ayeuna meyakini makna tersebut, maka nyaho karena makna tersebut bari ngahaja, maka sama dengan meragukan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Apakah Allah maha besar? Lamun hamzahna dibaca panjang, malakan hamzah tong dibaca panjang. Atau ba'na dibaca panjang, jadi Allahu Akbar. Itu menang. Sabab makna akbar teh adalah makna teh bedug anu gede. Lamun ayeuna urang ngahaja bari apal maknana murtad, sabab menistakan nama Allah. Allahu Akbar. Nah, akbar itu maknanya apa? Bedug anu gede. Lamun hamzah dibaca kasroh, ikbar itu salah satu dari nama haid. Berarti ikbar adalah haid gitu. Coba bayangkan, lamun apal maknana matak murtad itu tuh. Ya. Jeung haram. Sehingga ba'na ulah dibaca panjang. Nu boleh dibaca panjang hanya lafaz Allahu saja. Hamzahnya pun jangan. Allahu Akbar. Bar langsung ya tong bar. Soalnya gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Ya, lamun apal maknana matak murtad bahaya karena salah maknana. Tadi akbar itu apa maknanya? Dibaca panjang bedug anu gede. Lamun ikbar hamzahna dibaca kasroh nama haid, nama lain dari haid. Nah, itu adalah apa tadi? Bacaan-bacaan takbir. Faslun pasal. Ilam ketahuilah, sekarang jumlah takbir. Ilam ketahuilah, anna sholata sesungguhnya sholat, alatihia yang ia, alatihia yang ia atau yang sholat tersebut, alatihia yang sholat tersebut, rokatani dua rokaat, rokatani dua rokaat, tusro'u ia disyariatkan. Tusra'u disyariatkan fiha di dalamnya. Tusra'u disyariatkan fiha di dalamnya. Ihda asyara takbiratan 11 takbir. Ihda asyara takbiratan 11 takbir. Ketahuilah bahwasanya salat anu 2 rakaat didinya aya sabaraha 11 takbir. Ya, 2 rakaat salat naon 2 rakaat? Salat subuh. Jadi salat subuh isina teh aya 11 takbir. Coba hitung. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu yang kedua takbir apa? Takbir naik ruku. Nu katilu naik sujud. Da hudang tina ruku mah sami Allahnya. Naik sujud. Terus hudang tina sujud. Terus sujud nu kadua. Terus hudang sujud anu kadua naik nangtung ya. Genep dah. Terus naik ruku. Terus naik sujud, hudang tina sujud, naik sujud deui. Aya 11 lah kurang lebih. Hudang tina sujud. Aya 11 dina salat anu 2 rakaat. Tanya takbir dina salat anu 2 rakaat sabaraha? 11. Walatihia dan salat yang salah surakaatin 3 rakaat. Walatihia dan salat yang salah surakaatin 3 rakaat. Sab'a asyrata takbiratan 17 takbir. Sab'a asyrata takbiratan 17 takbir. Lamun salat na 3 rakaat, salat naon 3 rakaat? Salat maghrib eta mah aya 17 takbir. Tinggal dihitung we. Tinggal dihitung. Waladihya dan salat yang arba'u raka'atin 4 rakaat dan salat yang arba'u raka'atin 4 rakaat
Isnani wa ishruna takbiratan, 22 takbir. Isnani wa ishruna takbiratan, 22 takbir. Salat anu 4 rakaat takbirna baraha? 22. Fa inna fi kulli rakaatin, karena pada setiap rakaat, fa inna fi kulli rakaatin, karena pada setiap rakaat, khamsa takbiratin, ada 5 takbir. Khamsa takbiratin, ada 5 takbir. Takbiratan liruku, pertama takbir untuk ruku. Takbiratan, pertama takbir liruku'i, untuk ruku. Wa arba'an, dan 4 li sajdataini, untuk 2 sujud. Wa raf'i, dan bangun min huma, dari keduanya. Wa raf'i, dan bangun min huma, dari keduanya. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram. Wa takbiratul qiyami, dan takbir berdiri minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Wa takbiratul qiyami, dan takbir berdiri minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Itu rincian dari takbir. Salat 2 rakaat ayat 11, salat 2 rakaat ayat 17, salat 4 rakaat ayat 22. Sumalam, lalu ketahuilah, anna jami'a hadza takbirati, anna jami'a hadhihi takbirati, sesungguhnya seluruh takbir ini, anna jami'a hadhihi takbirati, sesungguhnya seluruh takbir ini, sunnatun, adalah sunat, alias sunat nanti sunat hayat deh. Ya, karena kan amalan dalam sholat itu ada 3 statusnya. Nu pertama rukun, nu kedua sunat abad, nu ketiga sunat hayat. Nah, takbiratul intiqal ini adalah masuk kepada sunat hayat. Lau tarokahunna, jika ia meninggalkannya. Lau tarokahunna, jika ia meninggalkannya, amdan, secara sengaja, ausahwan, atau lupa, ausahwan, atau lupa, lam tabtulu, la tabtulu, tidak batal salatuhu, salatnya. La tabtulu, tidak batal salatuhu, salatnya. Sehingga kalaulah seorang tidak baca takbir, ngahaja teu maca, atau bahkan poho, maka salatnya batal teu batal. Ya, pas naik sujud we teu maca takbir. Ya, naik nangtung tina sujud teu maca takbir, nangtung we eta mah sah salatna. Ngahaja ataupun poho, data di status takbir intiqal dalam salat adalah sunnat hayat, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan salat. Salatnya tetap sah, teu batal. Haram teu, wala yahrumu, dan tidak haram, alaihi, atasnya, henteu haram. Henteu haram deh, eta mah sunat. Wala yasjudu, dan ia tidak boleh sujud lisahwi, karena lupa. Wala yasjudu, dan ia tidak boleh sujud lisahwi, karena lupa. Dan tidak boleh sujud deh, temenang sujud sahwi. Lamun sujud sahwi malah batal sholat. Nah, sabab sunat hayat tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi, temenang. Bahkan lamun ditambahan sujud sahwi malah batal sholat. Nah, katakan orang kudu bisa ngabedakeun mana anu rukun, mana anu sunat abad, mana anu sunat hayat. Besi katingaleun, besi teu kakerjakeun, kan kudu aya solusina kumaha kedah kumaha. Illa takbiratul ihrami, kecuali takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Fainaha, sesungguhnya takbiratul ihram, la tanakidu, tidak sah, as-salatu, salat, illa biha, kecuali dengannya. Illa biha, kecuali dengannya. Bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat. Bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat. Wallahu alam. Kecuali satu, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk ke dalam rukun eta mah. Lamun teu dibaca maka teu sah salatna. Sepakat para ulama tanpa perbedaan pendapat bahwasanya takbiratul ihram itu adalah lamun teu dibaca salatna henteu sah. Teu sah. Sehingga takbiratul ihram termasuk ke dalam rukun. Namun takbir intiqal ke dalam sunat hayat. Pahamnya wallahu alam.